Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kisah wafatnya Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah dan ketiga khalifah, setelah terjadi banyak pemberontakan, mereka yang memberontak menolak kekhalifahan Sayyidina Ali dan anak keturunannya. Pada saat kepemimpinan Sayyidina Ali terjadi pemberontakan sehingga ditebaslah Sayyidina Ali pada saat berwudu ketika hendak melaksanakan sholat subuh. Setelah wafatnya sang ayah, Sayyidina Hasan dibaiat menjadi khalifah, namun lagi-lagi kelompok Muawiyah tidak terima dan terus mengincar nyawa Sayyidina Hasan. Tanggal 28 Safar 50 Hijriah, Sayyidina Hasan, cucu kesayangan Rasulullah, putra pertama Sayyidina Ali, wafat karena diracun. Sayyidina Hasan adalah sosok pemimpin yang selalu menghindari pertikaian dengan Muawiyah demi menjaga keutuhan umat Islam. Sayyidina Hasan dibaiat menjadi khalifah setelah ayahnya wafat karena dibunuh oleh orang-orang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Diangkatnya Sayyidina Hasan menjadikan khalifah menjadikan Muawiyah marah, sebab mereka berambisi menduduki tahta tertinggi pimpinan kaum muslimin. Ketika di Damaskus, Sayyidina Hasan menulis surat kepada Muawiyah untuk mengakui beliau sebagai pemimpin yang lebih berhak memimpin umat Islam, dan beliau memilih untuk tidak menyerang kekuasaan oposisi. Namun Muawiyah menolak permintaan Sayyidina Hasan karena mereka tetap dengan keyakinan mereka bahwa Sayyidina Hasan tidak lebih baik dari mereka. Tak lama setelah itu Muawiyah menyiapkan pasukan untuk menyerang wilayah Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan kemudian mengumpulkan penduduknya dan mengabarkan bahwa akan ada pasukan Muawiyah dari Syam yang akan menyerang, dan beliau memerintahkan para laki-laki yang siap berperang untuk ikut berperang. Namun penduduk Kufah tidak menghiraukan seruan Sayyidina Hasan, sehingga Ali bin Hatim marah karena penduduk Kufah tidak menghiraukan pemimpin yang mereka baiat sendiri. Sayyidina Hasan menunjuk Ubaidillah bin Abbas sebagai pemimpin. Namun Ubaidillah mengkhianati kepercayaan Sayyidina Hasan karena bujukan Umayyah bahwa dia akan menerima uang jika bergabung dengan anak Abu Sufyan itu. Setelah pengkhianatan yang dilakukan Ubaidillah, banyak pasukannya sendiri yang menyerang Sayyidina Hasan, sehingga beliau berpikir bahwa perang melawan Muawiyah ini tidak membawa manfaat. Beliau mengakhiri peperangan tersebut dengan beberapa perjanjian serta menyerahkan kepemimpinan kepada putra Abu Sufyan tersebut. Setelah menyelesaikan urusan di Kufah, Sayyidina Hasan kembali ke Madinah. Sesampai di Madinah, Sayyidina Hasan disambut gembira sekaligus sedih oleh penduduknya. Mereka gembira karena Sayyidina Hasan kembali ke tempat kakeknya membangun peradaban dunia. Dan mereka sedih karena kepemimpinan umat Islam tidak lagi tangan Sayyidina Hasan. Di Madinah, Sayyidina Hasan belajar kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang telah sepuh, dan beliau mengajarkan ilmu agama di Masjid Nabawi. Namun tetap saja Sayyidina Hasan tidak aman dari musuh. Masih banyak musuh yang mengincar beliau sehingga beliau wafat pada usia 46 dalam keadaan teracuni. Sebelum beliau wafat, beliau sempat berkata kepada adiknya Sayyidina Husain, "3 kali aku pernah menderita keracunan tetapi tidak sehebat yang aku alami sekarang." Sayyidina Husain bertanya kepada kakaknya siapa kiranya yang meracuninya. Namun Sayyidina Hasan menolak memberitahunya sebab khawatir adiknya akan menuntut balas. Al-Hamid Al-Husain menerangkan bahwa sebagian besar penulis sejarah meyakini bahwa yang meracuninya adalah istrinya sendiri yang bernama Jadah binti Al-Asyad atas perintah Muawiyah dengan iming-iming uang sebesar 100.000 dinar. Setelah Sayyidina Hasan wafat, Jadah menerima uang yang dijanjikan, namun membatalkan perjanjian bahwa akan menikahkannya dengan Yazid karena mereka takut anaknya akan mengalami nasib seperti Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Hasan bin Ali adalah putra pertama dari pasangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Hasan dikenal sebagai orang yang penyayang dan penuh cinta kasih. Imam Jalaluddin Suyuti dalam kitab Tariq Khulafa menggambarkan sebagai laki-laki yang memiliki kepribadian sempurna. Dia sosok pemimpin, penyabar, tegas, pemurah, dan akhlaknya terpuji. Tidak menyukai pertengkaran dan pertumpahan darah. Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Hakim bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri memuji sosok Hasan sebagai ahli surga.
Meriwayatkan Imam Tirmizi dan Hakim dari Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Hasan dan Husain adalah dua pemimpin para pemuda penghuni surga. Sementara itu Umair bin Ishaq, salah seorang sahabat yang menjadi saksi kebaikan hati Hasan bin Ali, ia menuturkan bahwa cucu tercinta Rasulullah itu tidak pernah sama sekali keluar dari mulutnya kata-kata kasar. Al-Kisah Gubernur Marwan termasuk orang yang sering mencaci maki Ali dalam setiap khutbah Jumat. Suatu waktu Marwan mengirim orang untuk menemui Hasan dan menitipkan pesan hinaan sang gubernur. Dalam pesannya, Marwan mengatakan Ali dan Hasan sebagai keledai. Ali dan kamu, aku tidak menganggapmu kecuali sebagai seekor keledai yang jika ditanya siapa ayahnya, maka ia akan menjawab, ibuku seekor kuda. Mendengar umpatan dan hinaan tersebut, Hasan tidak pernah membalasnya dan senantiasa sabar. Ia justru berkata kepada utusan tersebut untuk menyampaikan pesan ini. Pergi dan kembali kepadanya, katakan aku tidak akan membalas ucapannya dan tidak akan mencaci makinya. Karena perkataanmu ini, namun ingatlah perjumpaan kita di hadapan Allah. Jika kamu benar, Allah akan membalas kejujuranmu. Namun jika kamu bohong, sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Di kisah lain ketika ayahnya wafat, Hasan dilantik orang Kufah untuk menjadi gubernur dan tinggal di sana selama 6 bulan. Namun Muawiyah datang menemuinya dan meminta agar Hasan segera menyerahkan jabatannya. Tak keberatan, Hasan bersedia menyerahkan jabatan dengan syarat kelak jabatan tersebut diserahkan kembali kepadanya dan Muawiyah tidak akan menuntut apapun kepada penduduk Madinah, Hijaz dan Irak atas apa yang terjadi di masa pemerintahan ayahnya. Kemudian Muawiyah menyetujuinya dan mereka berdamai. Hasan turun dari kekuasaan bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriah. Setelah peristiwa itu, berbagai hinaan dan cemoohan dilontarkan kepada Hasan karena memilih damai dan memberikan tabuk kekuasaannya. Imam Jalaluddin Suyuti mencatat, ada orang yang memanggilnya dengan lelaki yang menghinakan umat Islam atau orang yang sudah menghinakan orang mukmin. Panggilan kecewa ini tidak diambil pusing Hasan, dan ia senantiasa ramah dan berbaik hati pada mereka yang membencinya. Salah satu sahabat, Jubair bin Nafir, penasaran dengan keputusan Hasan berdamai dengan Muawiyah dan bertanya langsung pada Hasan terkait keputusannya. Lantas Hasan menjawab, aku bukan orang yang menghinakan kaum mukminin. Aku tidak suka membunuh kalian lantaran berebut kekuasaan. Kendati pun semua orang Arab sudah berada di bawah telapak tanganku dan mau membelaku jika diperintahkan, namun demi mencari ridha Allah, aku tidak akan membiarkan mereka dan mencegah pertumpahan darah di antara umat Rasulullah. Di lain kisah, Hasan wafat karena diracun oleh istrinya yang bernama Jaddah binti As'ad bin Qais karena termakan bujuk rayu maut dari Yazid bin Muawiyah. Kelak akan menikahinya jika dia berhasil membunuh Hasan. Di tengah sakit yang dialaminya, Husain bin Ali, saudaranya, memaksa Hasan memberitahu orang yang tega hati meracuninya. Namun Hasan tidak mau memberitahunya. Hasan berkata, Allah lebih dahsyat balasannya. Jika benar dugaanku bahwa aku diracun, jika tidak, demi Allah jangan sampai ada orang yang terbunuh karena diriku. Demikianlah sekilas kisah kebaikan hati Hasan bin Ali, cucu Rasulullah Muhammad SAW. Dalam catatan sejarah Islam menggambarkan kedermawanan, belas kasih dan akhlak mulia yang dimiliki oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.